Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Dayat dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Offering A. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara penginstalan VirtualBox. Lalu kita akan mempraktekkan juga bagaimana cara penginstalan Windows 10 itu sendiri. Nah, untuk bahan-bahan yang kita perlukan tentunya kita memerlukan VirtualBox itu sendiri dan juga ISO dari Windows 10. Nah, untuk bahan-bahannya nanti kita bisa download di Google Chrome saja. Untuk VirtualBox kita tinggal ketik VirtualBox, lalu kita akan langsung ke website resminya saja di Oracle Virtual Machine VirtualBox, lalu kita klik download. Nah, di sini akan ada pilihan-pilihan yaitu VirtualBox untuk Windows, macOS, Linux, Solaris, dan Solaris 11 IPS. Nah, untuk versi ini kita bisa menyesuaikan dengan keadaan laptop kita masing-masing. Nah, karena di sini saya menggunakan Windows 10, jadi maksud saya Windows 11, jadi kita akan mendownload versi Windows-nya saja. Nah, lalu yang kedua kita bisa mendownload ISO dari Windows 10 itu sendiri di website resmi dari Microsoft, yaitu dengan kita mengetikkan Windows 10 ISO 64 bit. Nanti kita bisa download di sini di dalam website Microsoft-nya. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari di Create Windows 10 Installation Media. Nanti kita klik download now, otomatis filenya akan terdownload otomatis. Nah, karena berhubung di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, jadi kita langsung praktekkan saja. Yang pertama yaitu penginstalan dari VirtualBox itu sendiri. Yang pertama tentunya kita akan mengklik icon VirtualBox ini, lalu akan kita klik kanan, lalu kita run sebagai administrator. Nah, untuk run sebagai administrator ini sendiri opsional ya, jadi bisa diklik 2 kali langsung atau dijalankan sebagai administrator. Lalu ketika pop-up-nya sudah terbuka, lalu kita klik next saja. Lalu untuk lokasinya kalian bisa pilih default seperti ini atau bisa diubah, karena di sini saya ingin ubah gede untuk agar penyimpanan C saya tidak terlalu penuh. Di sini saya cuma ubah huruf D saja. Lalu tinggal kita next, kita yes, kita yes, karena beberapa ada yang kurang jadi saya install lagi. Jadi kita tunggu sebentar. Fungsinya tadi adalah untuk beberapa file yang missing, yang belum terpasang di Oracle VirtualBox ini. Jadi kalau sudah terpasang kita klik finish saja. Ini saya start oleh Oracle-nya saya centang, karena setelah finish saya ingin langsung membuka Oracle-nya. Nah, sekarang kita sudah berada di tampilan Oracle VirtualBox Manager-nya. Jadi kita bisa langsung mempraktekkan bagaimana cara penginstalan Windows 10 itu sendiri. Yang pertama kita akan menekan tombol new ini. Kita klik new. Lalu untuk virtual machine name dan operating system ini kita beri nama Windows 10. Jadi biar mudah kita namai Windows 10 saja. Lalu untuk tipenya sudah pasti karena kita ingin menginstal Windows, jadi kita type-nya Microsoft Windows. Lalu untuk versinya kita pakai versi 10 64 bit karena ini menyesuaikan laptop kita yang 64 bit, sekaligus kita ingin prakteknya Windows 10. Lalu kita next saja. Nah, untuk RAM ini bisa disesuaikan dengan RAM RAM masing-masing. Jadi di sini kalau bisa RAM yang pakai itu adalah 50% dari RAM yang kita punya. Jadi karena di sini RAM saya ada 16 GB, jadi saya akan pasang di sekitar 6 sampai 8 GB. Di sini saya ingin pasang 6 GB saja. Lalu untuk core, karena saya memiliki 8 core, jadi saya ingin memasangnya di 4 core atau 2 core. Di sini saya memasang 4 core. Lalu tinggal kita klik next lagi. Lalu untuk pilihan ini kita pilih create a virtual hard disk. Di sini saya ingin memilih 50 GB. Lalu kita next. Lalu kita finish. Karena kita sudah semua diatur. Kita klik finish. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal mengklik Windows 10-nya tadi, nama Windows 10-nya tadi, lalu kita klik setting.
Lalu untuk memasukkan ISO yang sudah kita download tadi, kita masuk ke storage, lalu kita klik di empty ini, lalu pada gambar disk ini kita pencet, lalu kita pilih filenya. Karena tadi filenya saya taruh di D, jadi kita akan di ke D, jaringan komputer. Nah, lalu kita memilih ISO Windows 10-nya. Lalu kita klik open. Lalu untuk live CD atau DVD ini kita centang juga. Lalu kita klik OK. Nah, setelah ISO-nya terpasang, kita tinggal mulai VirtualBox-nya untuk memvirtualisasi Windows 10-nya. Tinggal kita klik start. Lalu kita tunggu sesaat. Baik, VirtualBox-nya sudah jalan, tinggal kita tunggu sesaat sampai muncul logo Windows. Nah, saat ini logo Windows sudah muncul, jadi kita tinggal tunggu sebentar saja. Nah, mohon maaf, di sini laptop saya agak kentang, jadi mungkin agak nge-lag saat membuka ini. Oke, setelah loading bentar tadi, kita akan disuguhi dengan Windows setup seperti ini. Lalu untuk bahasanya saya akan buat default saja seperti ini semua. Lalu untuk waktunya juga kita buat default saja seperti ini. Lalu kita klik next. Lalu setelah itu kita klik install now. Lalu kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Nah, setelah kita klik install tadi akan muncul Windows setup lagi. Nah, di sini kita akan memilih I don't have a product key. Lalu di sini teman-teman bisa memilih versi Windows 10 yang akan digunakan. Nah, karena di sini saya ingin menggunakan Windows 10 Home, jadi saya memilih Windows 10 Home, lalu kita klik next. Lalu ada persetujuan, kita centang saja, lalu kita next lagi. Nah, untuk tipe instalasi yang akan kita mau, kita akan memilih custom install saja. Nah, setelah seperti ini, kita klik new untuk memformat agar disk yang kita sediakan tadi terbaca oleh Windows. Lalu kita apply, kita klik OK. Nah, setelah kita new tadi, formatnya akan menjadi dua seperti ini. Yang satu adalah drive untuk sistem, yang satunya adalah untuk penyimpanan Windows itu sendiri. Lalu kita next. Nah, di proses ini mungkin agak lama, jadi kita bisa skip bagian ini saja. Baiklah, ini adalah beberapa saat setelah instalasi Windows-nya selesai. Jadi kita tinggal menunggu beberapa saat lagi untuk menyelesaikan ini semua. Mungkin kira-kira kita akan nunggu 1 sampai 2 menit lagi. Nah, setelah itu Windows-nya dalam VirtualBox ini akan merestart sendiri. Jadi kita tunggu saja sampai restartnya selesai. Nah, saat ini adalah proses perestatan Windows 10 itu sendiri. Jadi kita tunggu 2 sampai 3 menit. Karena restart ini
mungkin sedikit memerlukan waktu yang lebih lama, jadi kita bisa langsung skip setelah proses restart selesai. A little Baik, sign in here. A touch baiklah, of ini Wi-Fi there adalah and we'll have your PC ready for all you plan to do. potret setelah kita tadi melewati beberapa skip pada saat restart PC, restart Windows-nya tadi. Setelah melakukan restart akan muncul tampilan seperti ini. Untuk beberapa alasan kita tunggu saja sampai dia masuk ke menunya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah tadi kita akan disuruh memilih region yang kita tempati saat ini. Jadi regionnya saat ini kita pilih di Indonesia, lalu kita klik yes. Lalu kita tunggu bentar, lalu akan muncul client keyboard yang akan kita gunakan. Nah, untuk ini kita pilih default saja di United Kingdom. Kita klik yes. Lalu untuk second layer keyboard ini kita skip saja. Lalu kita menunggu beberapa saat lagi. Nah, di sini karena saya tidak memiliki internet, jadi saya klik saya tidak memiliki internet, I don't have internet. Lalu kita tunggu sebentar lagi. Lalu kita pilih continue with limited setup. Nah, setelah itu kita akan disuruhkan memasukkan username yang akan kita gunakan di Windows nanti. Jadi saya menggunakan username saya yaitu Hidayat. Lalu kita klik next. Nah, lalu untuk password sementara ini kita kosongi dulu. Nah, kita tunggu sebentar lagi. Nah, untuk ini semua kita centang yes semua, lalu kita accept, kita setuju. Nah, kita tunggu beberapa saat lagi. Lalu Windows akan memunculkan tulisan seperti ini. Ya berarti kita sudah berhasil untuk menginstal Windows 10 di VirtualBox. Lalu untuk ini kita tunggu beberapa saat lagi sampai codingnya selesai. Mungkin sedikit agak lama, jadi mari kita lihat bersama-sama. Lalu akan muncul tampilan seperti ini yang berarti kita sudah berhasil memasang Windows 10 di VirtualBox ini. Lalu kalau kita ingin coba apakah ini benar berfungsi di VirtualBox, mari kita coba. Kita klik Windows. Mungkin kita ingin mencoba aplikasi Notepad. Nah, ternyata aplikasi Notepad-nya berjalan dengan lancar seperti biasa. Oke, berarti proses instalasi Windows 10 di VirtualBox ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Lalu mungkin uh, itu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.